Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa thumma qala aidan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam rahinatun bil aqiqah tuzbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Mas Marioto sekeluarga besar, sahibul hajat, orang tua dari Dehan Handaru yang diakikahkan, yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Riak Siabun beserta perangkatnya yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharim yang kami hormati, hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta dari Patok 100 yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di simpang 3, sebelum kesini cuma satu itulah simpang. Kata Google, ambil jalan ke kanan. Sopir ke kanan. Saya lah ngomong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perasaan tidak jalan ini. Kita terus saja. Sampai di Pelang. Selamat datang di Kelurahan Teluk Sepang. Nah, saya bilang meleset ini. Masih juga belum percaya. Lurus. Tanya situ. Ini Teluk Sepang, Pak. Riak Siabun, mutar lagi, belok kanan. Ternyata betul. Salah. Bukan cuman orang. Google ngicu gini. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi hujan deras, kami susah turun, orang juga malas dulu di teras, jadi susah tanyanya. Makai Google tuh lah. Alhamdulillah sampai, dan belum ceramah dikasih kopi, kude tenang. Susah ini gelasnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu sangat bersyukur Mas Marioto mengundang kita atas kelahiran anaknya dan diakikahkan. Kita juga bahagia diundang orang. Cobalah misalnya di antara orang banyak nih, cuman kita aja yang tidak diundang. Tidak lemak rasanya.
nonton TV dah enak, nak tidur belum ngantuk, nak ninju siapa yang nak tinju. Dan alhamdulillah meskipun hujan kita bisa hadir. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi kita sekarang ini hidup di zaman bukan baik-baik saja. Maka perlu betul waspada, kurang-kurangi curiga, hati-hati bicara. Setiap perguruan tinggi negeri dan swasta yang umum pasti ada fakultas hukumnya, tapi tidak ada jurusan keadilan. Maka sulit sekali kita mencari keadilan sekarang. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Kita ceramah nunggu lapar dulu. Ada fakultas ekonomi, tapi tidak ada jurusan kesejahteraan. Jadi kalau ada orang ngambil BLT, bandol kalungnya sebesar jempol, tidak ada rasa malu. Itu. Ngambil juga, iya, alhamdulillah, ya Allah. Biasanya. Walaupun kita ini negara gemah ripah loh jinawi, tapi tidak lagi toto tentrem, apalagi Karto Raharjo. Karena ada fakultas ekonomi, tidak ada jurusan kesejahteraan. Ada fakultas pendidikan, tapi tidak ada jurusan kesabaran. Maka kalau guru marahi anak kita, sempat sedikit mungkin tercubit, janganlah diadukan ke Kapolsek. Kasihan guru kita. Kecuali kalau memang gurunya stres. Gitu. Dan banyak fakultas dakwah sehingga melahirkan ustadz, ustazah, dai, daiyah, tapi tidak ada jurusan keikhlasan. Mohon Mas Marioto tidak menguji keikhlasan saya setelah ceramah ini nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan itu Bapak Ibu, kalau tidak sesar, tidak ada perempuan yang tidak menangis. Pasti menangis. Pertanyaannya kenapa? Karena sakit yang mampu kita tahan itu sebatas 45 del. Del itu apa? Katanya adalah orang kesehatan. Sementara melahirkan itu sakitnya 57 del. 57 del itu setara dengan dipatahkan tulang kita 20 tulang sekaligus. Itu bayangan istri melahirkan. Maka itu kalau tidak tega melihatkan istri melahirkan terus, cari istri lainnya. Ya maksudnya jangan terus-terusan yang itu melahirkan. Ibu mesti paham. Allahu Akbar. Biar gantian maksudnya yang sakitnya. Itu sakitnya ibu-ibu melahirkan. Nah, luar biasa. Sementara kita nih aneh. Kalau tidak punya anak, belum punya anak, kadang-kadang baru sebulan nikah, itu yang sibuk bukan mantennya, moro tuwo sama orang tua. Pian du, ini ise, maang we masih men, sibuk nyari berobat, pergi ke Padang Serai, pergi ke Ais Bakul,
pergi ke situ, itu nyari obat supaya cepat hamil. Ada orang tanya dengan saya, lanang, Pak Ustadz, saya nila 3 tahun berkeluarga, belum punya anak. Kira-kira ada tak jampi-jampinya, atau ada tak saran-saran Pak Ustadz? Saya jawab, rajin-rajin digawe. Itu jarang digawe, macam mana nak melahirkan? Jadi itulah Pak Ustadz. Iya. Saya baru pulang umroh 2 minggu. Banyaknya ibu-ibu minta, Ustaz, tunjukkan nanti ya di mana orang jual kurma muda. Saya bilang umur kanlah 65. Bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk orang dusun. Jadilah, saya bilang, kita di pesawat sehari semalam, di Jakarta singgah lagi, kurma muda tuh busuk lah. Pokoknya nak dibawa, bawalah. Terus saya bilang, mulai dari naik kapal dulu orang pergi haji sampai sekarang naik pesawat, belum ada pembuktian makan kurma muda pacak beranak. Cuman saya tidak tahu, suatu ketika saya tanya di Arab, benar apa kurma muda ini bisa membantu kehamilan? Benar Pak, katanya. Tapi ada 15 macam lagi yang lainnya. Ke-16-nya dengan kurma muda tuh. Jadi mahanya itu. Boleh tahu tak apa-apa 16 macam tuh? Salah satunya dari 16 macam itu ada suami, ada istri katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, atas kelahiran anak, sungguh kita sangat berbahagia. Sakit yang tadi lahir terobati, itu. Ini anugerah yang luar biasa. Maka ada tuntunan-tuntunan syariat-syariat yang mesti kita jalani. Alhamdulillah Pak, dunia makin maju, ilmu makin bertambah, syariat-syariat agama sudah mulai banyak kita lakukan. Dulu bukan tidak dilakukan Pak, kondisinya tidak memungkinkan. Berangkat dari Jogja, dari Semarang, dari mana-mana, diterankan ke sini. 5 tahun tuh masih ngap-ngap gitu. Lahir putu, lahir anak, kelak lah nak ngijo akikah, makan aja belum lolos. Saya lahir tahun 70, masih ketemu nasi campur jagung. Ngapa makan nasi jagung masih susah? Kalau lahir tahun 60-an itu masih ketemu gadung. Gadung tuh beracun, kalau tidak bisa ngolah mati pacar. Nah yang model ini macam mana nak akikah? Maka gugur syariat akikah. Enak temen Islamnya Pak Ustadz, bukan enak temen. Islam itu melihat kondisi. Zakat fitrah itu wajib Pak, 10 canting per orang. Besok lebaran, anak 3, istri 1, kita suami 1, 5. Beras di rumah tinggal 1 cupak. Macam mana nak zakat? Besok lebaran, maka gugur kewajiban zakatnya, orang berzakat dengan dia. Nah zaman sekarang ini sawit mulai naik, buahnya sebesar-besar betis bayi maksudnya. Dan kita sudah mapan, tidak mau akikah atas kelahiran anak,
marah Tuhan. Gitu. Macam mana bentuk marah Tuhan? Macam-macam bentuknya nanti. Gitu. Nah, maka Mas Marioto menyadari betul tentang firman Allah, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur, syukur itu untuk kamu tulah. La in sakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, nikmat ditambah. Gitu. Apa itu nikmat? Bukan cuman duit, pangkat, jabatan dan harta. Hidup tenang, anak-anak sehat, lingkungan nyaman, itu semuanya nikmat. Tidur enak, makan lemak, missing lancar, itu semua nikmat. Gitu. Atas itu bersyukur. Nah, beliau melaksanakan syariat namanya akikoh. Saya pernah kaget, Pak. Ada sambutan Mas Wandi, saya ngisi akikoh. Sambutannya itu bukan sambutan nanyo. Pak Ustadz, waktu COVID kami akikah Zoom. Saya bilang, apa akikah Zoom tuh, Pak? Nama cucung Bapak Zoom? Bukan. Kami akikah di sini, cucung saya tuh di Bandung. Dibuat siaran langsung. Oh, saya bilang, pelaksanaan akikahnya dizoomkan, disiaran langsungkan di situ. Itu sah apa tidak katanya. Yang kedua, ngapa beda Pak Ustadz? Akikah anak tino, anak lanang. Terkejut saya, ini sambutan apa-apa ini? Tanya jawab. Dia nanya kok beda, tino satu, lanang dua kambingnya. Nah, supaya kita juga paham, yang pertama, tidak ada akikah Zoom. Tapi ketika akikah, kita pakai siaran langsung melalui Facebook misalnya, atau melalui video, dan ini konten YouTube milik saya, boleh-boleh saja. Motong kambing, anak yang di Jogja, yang di Sorong, yang di Aceh, yang di mana misalnya, nengok, itu siaran langsung. Yang akikahnya tetap akikah, tidak ada akikah Zoom. Nah, ini sah hukumnya. Dulu pernah Pak, akad nikah, suaminya tidak bisa pulang dari Amerika, calon suaminya tuh. Akhirnya dia akad nikahkan lewat video call. Itu bingung dulu, sempat heboh, sah atau tidak. Ada yang ngomong sah karena calon pengantinnya itulah, gitu. Dan itu langsung disambut. Aku nikahkan anak kandungku Sianu binti Sianu, mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya Sianu binti Sianu, mas kawin seperangkat. Ada yang ngomong, yang namanya akad nikah mesti satu majelis. Ini satu di Amerika, satu di Jogja. Jadi gimana? Itu. Akhirnya muncullah kajian-kajian baru dunia modern sekarang ini. Jadi akikah Zoom tidak ada, tapi kita akikah di sini, pelaksanaannya disiaran langsungkan, boleh. Yang kedua, ngapa beda anak tino anak lanang Pak Ustadz? Ternyata tidak ada perbedaan akikah anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Ada hadis an Hasan wal Husain kabesan. Ini hadis. Atas Hasan dan Husain masing-masing satu kibas. Hasan lanang, Husain lanang, cucu Nabi yang mengakikahkannya Nabi. Kalau tidak boleh anak lanang satu, pasti Nabi motong 2 ekor. Itu bukti bahwa untuk anak lanang
1 ekor kambing. Tapi kalau mau lebih baik, mau lebih utama, sudah beda nih kan. Urusan sahnya 1 ekor sah. Anak tino 1 ekor sah. Anak lanang 1 ekor sah. Tapi ingin lebih, anak lanang dipotong 2 ekor, boleh. Bukan tidak sah 1 ekor. Jadi tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Muncul lagi pertanyaan, boleh tak kambingnya kambing betina? Boleh, selagi sulit dicari kambing jantan. Kenapa kambing jantan? Kambing jantan walaupun kurus itu daging. Kambing betina kalaupun gemuk belum tentu daging, itu lemak. Jadi tino gemuk banyak duit, tapi dah nggak mau lemak. Itu sah. Muncul pemikiran baru, macam mana kalau nak bantu adik beradik. Mas Marioto anak 3, kakaknya punya anak 2, adiknya punya anak 2 lagi, 7 kali. Potong 1 ekor sapi untuk 7. Boleh? Boleh. Dikiaskan dengan kurban. Tapi dia akikah, silakan. Kalau Pak Ustadz sendiri pakai yang mana? Kalau saya, karena hadisnya kibas, saya lebih cenderung kepada kambing. Bukan melarang untuk akikah dengan sapi, tapi kalau Rasul hadisnya mengatakan kibas, kambing. Itu tentang kenapa diakikahkan, karena ada perintah kullu gulam rohinatun bil akikah. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kita ini tergadai. Kalau orang-orang dulu Pak, belum akikah sampai mati, pas matinya tuh diakikahkan, dibayar akikahnya, supaya tergadai ini lepas. Nah, apa penebusnya? Bagaimana menebus gadai ini? 3 hal. Tusbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Menebus anak yang tergadai itu 3. Yang pertama, tusbahu anhu yaumas sabi'ah, dipotong pada hari ke-7 kelahiran anak itu. Oh, tidak bisa Pak Ustaz, maknya baru sudah sesar hari ke-14. Belum bisa Pak Ustaz, sawit lagi rendah. Hari ke-21 belum Pak Isa Pak Ustaz, moro tuwo belum panen. Itu. Hari ke-40 belum bisa Pak Ustaz, PPKM. Sebelum dia balik, akikahkan. Kalau lewat balik, kasih tahu sampai anak tuh balik, ekonomi kita masih morat marit. Ngomong, siapa tahu kau jadi orang kelana, bapak belum akikah kamu. Akikahkan dirimu sendiri. Boleh? Boleh. Mengakikahkan diri sendiri? Boleh. Siapa tahu kelak kita jadi anggota DPRD misalnya, atau jadi camat, atau jadi kades. Ingat dulu belum akikah. Akikah diri sendiri boleh, mubah hukumnya, tapi jangan minta marhaban. Kasihan yang gendongnya. Alang kebesak bayi riak siabun, itu mbahnya katanya. Itu 4 gunting patah gitu. Nah itu aja. Kalau bayi kan kita marhabankan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa yahluku ra'suhu, dipotong rambut cemarnya. Kalau si Dehan ini belum dibuang rambut dari lahir tuh Mas, itu dicukur habis, ditimbang berapa gram berat rambut itu. Sedekahkan ke fakir miskin, misalnya 0,5 gram,
Emas segram sekarang 1 juta, berarti 500. Masukkan amplop 50. Kalau mau, enggak mau juga enggak apa-apa. Yang ketiga, wayu sama, kasih nama yang baik. Dehan itu artinya, kata Pak Wandi, kuat. Itu. Kemudian Handaru artinya anugerah yang kuat. Anak yang kuat bisa ngasih anugerah. Anak yang sehat, kuat, dermawan, yang ini adalah anugerah Allah. Oh, elok galau. Yang jangan ini bapaknya Muhammad Yunus, ibunya Siti Abidah, nama anak melereng-melereng, nama anak miring-miring, nama anak singkatan nama bapak iyo kalau pas. Itu nama bapak Baskoro, nama ibu Komaria, anak Baskom. Ngapa Baskom Baskoro Komaria? Kan tidak pas itu tuh. Coba kalau bapaknya Firdaus, ibunya Ainun, siapa nama anak nih? Fir'aun. Jadi kasih nama yang bagus. Nama itu mengandung doa. 4 nama itu ada di Asmaul Husna 99 itu. Banyak digodok nama itu boleh. Dari kata Ar-Rahman, Abdurrahman, Rohimin, Rahma, Rahmawati, Rahmi. Itu dari kata Ar-Rahman. Belum lagi Aziz, Aziza, Fauzan, Fauzi, Muhammad Aziz itu, Azizatul, banyak namanya. Tidak cocok mengandung nama Nabi. Sulaiman, Muhammad Lut, Ibrahim, Muhammad Yunus, mbah-mbah kita dulu banyak namanya itu. Pakai nama Nabi. Tidak juga cocok mengandung sejarah. Siapa namanya? Abdurrahman Wahid. Oh, Gus Dur ini. Siapa namanya? B.J. Habibie. Siapa namanya? Lesti. Jangan. Kelak digebuk sama Reski. Itu. Siapa namanya? Sandiaga Uno misalnya nama. Itu mengandung sejarah. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Siapa namanya? Utsman bin Affan gitu loh. Siapa namanya? Abdurrahman Auf. Wah, nama-nama sahabat Nabi. Yang keempat mengandung doa. Dehan, Handaru, sesuai dengan disampaikan tadi. Junaidi itu apa Pak Ustaz? Jundun asal katanya, tentara. Junaidi, tentaraku. Ngapa tidak jadi tentara? Lah macam mana jadi tentara? Kutilang darat model ini. Kurus tinggi langsing dada rata. Jadi ustaz. Ini atas diri Dehan selesai, clear. Kambing sudah dipotong, tinggal ntar lagi kita makan. Rambut cemar dipotong, nama sudah diumumkan. Selesai. Apakah Dehan akan langsung jadi anak soleh? Oh, tahu. Belum tentu. Saya katakan tadi, kita hidup di zaman yang luar biasa. Saya pernah kaget, la ilaha illallah, ngapo HP Nica ini? Lah ngapo ya, kata anak saya yang kecil. Tadi dak cah ini gambarnya. Wah, itu wallpapernya aja yang diganti. Apa wallpaper? Yang gambarnya itu diganti. Macam mana ganti? Lah, masa ayah tidak tahu? Ini ambil aja foto ayah di sini. Oh ya Allah, anak kita yang kelas 2 SD pacak ganti wallpaper. Itu. Ngapo HP ini berat? Segonin. Ngapo? Ada banyak game. Apa game itu? Pas kita buka,
Oh, macam mana buat ni? Hapus ya, tekan ada tanda kali tu kelak hilang itu tu. Hapus itu tu. Ya Allah. Ada datuk-datuk lum faham video call. Ngomong dengan neneknya. Itu. Bu, cuba nak nengok cucung. Cuba yang call-call tu. Call-call apa kata Mbah Tino. Video call. Ya. Telefon. Ditelepon oleh Mbah Tino, dikasih pas ngangkat. Lah, ngapalah tua cucung? Wei itu anak menantu. Tunggu dulu. Tidak paham dia. Pacak nelpon baik. Di sini kita hidup sekarang ini. Jadi ingin saya sampaikan pertama, jangan kaget kalau ketemu bapaknya anti asap, apalagi merokok. Ibunya benci dengan rokok. Nih anaknya baru masuk SMP, sat. Ya ampun Gusti Allah, kata ibunya. Siapa yang ngajari kamu nak bapak kamu tidak merokok? Kawannya pak. Sekali ditawarkan ngerokok, oh tak boleh sama ayah. Oh jangan ditengok ayah. Bau mulutku, cuci mulut tu. Sekali ditolak. Yang nak merokok, aku batuk. Aku juga dulu batuk merokok pertama. Tidak apa-apa. 2 kali gagal. Yang ketiga, merokok. Oh, kelak marah, bencong kau. Tidak merokok. Terpaksa dia merokok daripada dia mau bencong. Ini lingkungan sekarang Pak. Luar biasa kita. Kita sayang nian dengan anak kita. Sekolah diantar, balik dijemput. Janji, Mas, jangan dulu main motor nak ya. Kalaulah SMA, kau tunjuk mereknya. Untuk apa ya? Nunjuk aja. Kita belilah. Tapi jangan dulu kalau belum SMA. Bapak takut, biarlah bapak yang ngantar atau ibu. Iya. Nih pas kita balik dari jalan-jalan, adanya zigzag di jalan. Kata kita, anak saya bukan nyolah, kata isteri kita. Dari mananya pacak bermotor? Entah. Kawannya yang ngajar. Kita tidak beli motor. Pernah Pak, 4 tahun yang sudah, jalan tembus lapangan golop rumah sakit baru Merdeka tu, itu tembus ke kandang. 4 gigi anak tu nancap di pohon mahoni di jalan tu. Itu pakai tang nyabut giginya tu. Mati Pak lah, giginya je nancap di situ. Anak SMP bawa motor, idak terbang by motor tu. Ui, kata orang nak mati anak tu. Kedengarnya di ujung tu lah ninggalnya. Motor minjam, anak mati. Siapa yang ngajar? Bapaknya idak, emaknya idak, bapaknya ngomong kelak tunggu SMA. Tapi siapa yang ngajar? Lingkungan. Dusun mana yang belum sampai narkoba sekarang? Di dusun mana orang yang tidak ada selingkuh, walaupun cuma sekedar telpon-telpon baik. Ini kondisi kita sekarang ini. Maka itu Mas Marioto, Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah tangga itu pendidikan yang pertama. Ibu-ibu banyak yang tidak paham tentang tugasnya. Tapi janji jangan ribut habis ni ya. Ibu mau janji? Ya. Tugas ibu-ibu tu cuma 2. Satu melayani suami, yang kedua melahirkan. Cuman itu tugas istri. Masak, nyuci, gosok, ngepel, nyapu, itu tugas suami. Iya. Itu tugas istri itu cuma 2. Melayani suami dan melahirkan. Maka di zaman Rasul, begitu Rasul pulang, ibu-ibu menjemput. Ya Rasulullah, mana suami kami? Kata Rasul, ibu bersabar ya. Suami ibu sudah meninggal di medan perang.
tidak dikafankan, tidak dimandikan, disolatkan dengan pakaian yang berlumur darah, dan dikuburkan dengan pakaian seperti itu. Tapi surga tempatnya. Apa kata ibu-ibu? Ya Rasulullah, izinkan kami ikut perang. Oh, kata Rasul, sabar guys. Perempuan bukan perang jihadnya, tapi di rumah tangga masing-masing. Maka nyapu, ngepel, masak, nyuci, gosok, jihad bagi ibu-ibu. Sayang kalau disuruh suami, mumpung ada kesempatan berjihad. Saya juga suami, Pak. Jadi itu memang tugasnya bapak-bapak, tapi peluang ini jihad bagi ibu-ibu. Berjihadlah. Tugas mendidik anak itu tugas kita suami, Pak. Bukan main. Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail lahir di Mekah, di daerah tandus antara Safa dan Marwah itu. Lalu Ibrahim pergi Palestina. Sekarang aja ke Palestina jauh, apalagi zaman dulu. Tapi Ibrahim sempatkan mendidik Ismail. Apa yang terjadi ketika Ibrahim bermimpi mau motong Ismail? Laksanakan ayah, kalau ini perintah Allah. Kan apa? Anak yang soleh. Jadi tugas mendidik anak ada di suami. Woi Pak Ustadz, aku tidak mampu. Itulah makanya ada sekolah. Kita sekolahkan. Tapi kita bayar bukunya, bayar gurunya. Itu tugas suami. Kita tidak jadi guru galau itu. Nah, kalau sekolah jemput anak, tanya nilai. Dapat berapa tadi, Le? 4 ya. Bigol kamu. Lita, bapak model ini nih. Jangan dimarahi. Ngapunya dapat 4? Karena dia belum paham. Kalau dia paham, tidak mungkin dia dapat 4. Lagi pula, kalau dia nak kerja kelak, tidak dipakai nilai harian itu. Ijazah SD aja tidak dipakai. Kelak ijazah sarjana. Nah, ngapa kita yang stres sekarang? Dapat berapa bang? 4 ya. Pinter anak ayah. Salah 6 itu tuh nak. Itu. Nah, besok abang belajar lagi, minimal dapat 6 besok. Iya ya. Itu. Anak ayah harus hebat. Besok ditanya, dapat berapa bang? 5 ya. Alhamdulillah, naik 1 dari kemarin. Tidak apa-apa. Tapi kalau kerja dapat berapa? 4. Astagfirullahaladzim. Berhenti ke sekolah. Besok ulangan, tidak dikasihnya. Dapat berapa? Tidak ulangan. Cabiknya daripada kena marah. Pintarlah anak daripada kita sekarang itu. Jadi tak usah kita stres, anak stres itu. Belajar lagi itu tuh abang. Yang mana yang abang tidak tahu? Itu ajari. Anaknya juga seperti itu. Ibu-ibu juga seperti itu. Aku tidak sempat Pak Ustaz. Balik ke rumah tuh seminggu sekali. Itu. Kalaupun tidak sempat model itu, lagi balik itulah kita ngobrol dengan anak itu. Tanya apa kendaknya, abang nak jadi apa, mbak nak jadi apa. Aku balik anak-anak lah tidur Pak Ustaz. Kalau kita balik anak-anak lah tidur, jangan buka kamar kita dulu Pak. Buka kamar anak tu dulu. Tengoki anak kita satu persatu. Berarti banyak anaknya. Ya Allah, kata kita, kapan kamu besar nak? Cium keningnya lagi tidur tuh, saya. Baru masuk ke kamar kita, ada pula tergeletak di tempat tidur. Nah yang ini kebilo pula yang besar dewek ini nih. Maknya itu ada chemistry-nya Pak, kasih sayang. Walaupun sepotong kata kita ngomong, ya Allah, kebilo kamu besar nah, maafkan Bapak, tidak baca mendidik kamu secara langsung. Oh luar biasa. Yang berikutnya, nilai-nilai agama mesti dari rumah. Karena sekarang ini mohon maaf, entah kalau di daerah sini, kalau di tempat kami Pak, di dusun-dusun, kalau ada orang pesta, sehari semalam organnya. Kadang 2 malam sehari. Di kota Pak, jarang nengok biduan yang roknya batas ini,
bajunya terbuka. Ngapa? Tidak dipesan orang organ tu di kota. Itu. Bajunya sopan-sopan, nyanyi. Kadang-kadang panggil inilah balik, panggil itulah balik, panggil itulah balik. Paksa biduan tu lah yang nyanyi. Ama di dusun, tahannya tidak makan, belum nyanyi. Biduan rok segini, panggung tinggi, kita duduk di bawah. Hiang digoyang, ay, hafal anak baru setengah, hilang seperempat. Ya Allah, itulah yang ditengok anak-anak kita. Maka kalau kita balik, no, kata anak kita, ngapa ni dek? Biduan malam tadi ni ya. Iya, itulah yang ditengok. Nah, yang konyolnya, yang punya anak 2, anak 3, anak umur baru 3 tahun, nih nyawer. Duit dari mana itu? Kalau anaknya umur 3 tahun, kalau dia nanam sawit, umur 4 tahun tu sawit belum buah. Buah pasir namanya tidak laku. Kalau dia nanam karet, belum pacak motong, baatin duduk sawit orang. Nak ngapa nyawer biduan bini orang makai dak pacak tu? Lemah ngasih bini dewe. Nah ini kita, ini mental kita sudah rusak. Saya balik kadang-kadang ke dusun, pacak galau nyanyi suami istri nyanyi itu. Itu siapa? Bini yang lanang barusan itu. Berikutnya kita panggil penyanyi cilik kita, maju. Siapa? Anak yang berdua tadi, pacak galau. Saya pernah apa? Datang akikah tu tepat waktu. Diundang jam 9. Jam 9 kurang 10 saya sampai. No, Pak Ustaz cepat Igo datang. Lah saya bilang kan undangannya jam 9. Lah itu anu aja Pak Ustaz, jam 10 acara kita mulai. Lah saya bilang, ngapa diundang jam 9? Itu. Ay meleset ini. Sebelum acara mulai kita nyanyi-nyanyi dululah. Saya bilang gawat ini nih. Biduannya belum sampai. Yang datang tu umur 60-an. Ya acara akikah kan. 60-an, 70-an. Jangan-jangan saya lah seuzon. Masa saya disuruh nyanyi, kacau. Rupanya tidak, saya disuruh nyanyi. Kami panggil Pak Sianu. Naik. Nak kemana? Kepikiran. Ini naik ke panggung. Saya seuzon berdosa saya. Apa pajaknya menyanyi? Begitu naik musiknya dangdut. Kawan berjaket, masihkah kau ingat sumpah janjimu saat pertama engkau nyatakan cit goyang tu kata padik. Rupanya satu-satu pacak galau nyanyi. Tidak terasa 10:30. Gitu. Mulai kita katakan, mulailah. Wah ya Allah. Disuruh imam patah stroke di situlah. Kalau nyanyi pacak galau. Apa tidak boleh nyanyi? Boleh. Tapi kita harus bisa baca Quran. Ngapo? Baca Quran pakai huruf Latin hukumnya haram. Baru dengar Pak Ustaz lah, syukurlah daripada tidak dengar sama sekali. Ngapo? Huruf Arab tu tidak bisa ditulis dalam bahasa manapun. Coba baca walad dolin tu, tulisannya walad delolin. Kalau orang tidak bisa baca Quran, rusaklah. Apalagi sembahyang maghrib, salasa digigit lidahnya tu bahasa tulisannya tesalat sa. Itu. Bisa bahasanya baca Yasin tu kelak Yasin. Baca Yasin panjang Yasin dibacanya. Nah karena tanda panjangnya dibuat I double. Itu perlu. Lagian iyo kalau bapak atau ibu meninggal tengah hari, kalau meninggal jam 2 malam, siapa yang bakal meyasinkan? Gaek sakarat maut. Bacakanlah Yasin. Anak-anak yang ada pacak ngaji, masa kita nyanyi gaek ngap-ngap itu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Untalkan ke sungai itu. Nah ini kondisinya. Ini zaman kita hidup. Maka pendidikan agamanya perlu, sekolahnya penting. Tidak mesti anak ustaz harus jadi ustaz.
Anak polisi jadi polisi. Boleh anak polisi jadi guru, anak guru jadi polisi, tapi jangan jadi Sambo. Itu. Jadi polisi boleh. Itu. Anak guru jadi dokter, anak dokter jadi guru. Silahkan. Artinya bahwa anak yang lahir Dehan Handaru ini bukan Marioto Junior. Bukan. Mas Marioto mungkin tidak hobi nyanyi. Bisa jadi Dehan kelak punya bakat nyanyi. Tidak masalah. Itu. Mas Marioto ngapal lewat baca. Dehan bisa saja nangkap lewat dengar guru nerangkan. Baca susah dia, tapi gerak guru nerangkan langsung masuk ke sini dia. Bisa jadi. Beda-beda orang, Pak. Tuh. Nah, karena itulah maka butuh pendidikan di rumah. Awali pendidikan di rumah. Kalau nyo nak masuk STM, jangan paksakan masuk pesantren. Nak kau sekolah pesantren ni, tak kau sekolah pesantren. Nak jadi apa kau kelak? Jangan. Kelaknya tidak jadi, kita ngomong pesantrennya tidak beres. Nah, kalau nyo nak masuk pesantren, masuklah kau ke STM. Pacak ada keterampilan. Nak jurusan apa kau? Bapak kasih duit. Nyo nak masuk pesantren. Jadi bukan saya mengatakan tidak boleh masuk pesantren atau jangan masuk ini. Maksud saya, kemana anak tu nak masuk, asal dari rumah dia sudah dididik taat ibadah, atan solat. Jangan biasakan kita maghrib masih berkeliaran. Dan ibu-ibu pun biasakan membangunkan anak solat, apalagi suaminya. Kadang-kadang ibu ni solat subuhnya seorang, suaminya ngorok, dibiarkannya gitu. Nya semayang, Assalamualaikum, salam. Sudahnya berdoanya tengok suaminya ngerokok. Bangunkan, ayah. Kalau cak ini membangunkannya, lokak kedua-duanya yang tidak semayang. Macam mana cara? Terserahlah. Suami pun begitu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki pemimpin rumah tangga. Hati-hati, Mas. Kalau nanti Dehan sekolahnya di SDIT, kelas 1-nya pacak hafal juz 30. Panjenengan inna a'tainal wal asri. Ayah kuliahkul huta, kuliahkul huta. Nah ini anak sekarang beraninya ngomong. Lah dia hafal amayata sa'alun itu. Kelas 3 lah hafal 2 juz. Kelas 5 pacak setengah Al-Quran tu dia hafal. Sekolah zaman sekarang, Pak, seperti itu tuntutannya. Nah maka hilang wibawa kita. Ar-rijal, laki-laki, artinya gagah, perkasa, berwibawa. Kalau hilang satu sifat itu dari kita, hilang wibawa kita. Badan atletis, kulit hitam manis, tegak pinggir jalan, kita tebak lanang ni kalau bukan PM, CPM, polisi. Kalau tidak tentara, minimal Satpol PP. Badannya tu padanya. Begitu kita lewat, bertanya, Mas, diamput kata kita kan, ACDC lanang kita. Apa kata kita? Teluk setengah dah mana? Situ kata kita. Makanya tak boleh bencong tu jadi imam. Itu. Ngaku, tidak boleh. Sab rapat lurus. Allahu Akbar. Nah ini. Jadi itu, laki-laki kalau hilang satu sifatnya, hilang wibawanya. Apalagi kalau anak kita dikuasa. Maka kalau anak kita TK, doa-doa pendek hafal dia. Sebelum makan doa dia. Ayah tak berdoa. Ayah berdoa diam-diam, kata gitu. Jangan ngomong tidak berdoa. Cubalah besok ayah berdoa nih.
Jadi kata kita. Besok berdoanya. Kesian yang berdoa hari ko. Mama, adik-adik, abang, mari sebelum makan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apa ye? Tidak apalah ya. Ayah kan ngomong. Ayah kan kalau doa diam seperti itu hafal ayah. Tapi kalau nak pakai diucapkan, giliran ayah minggu depan. Hafalkan pula. Allahumma barik lana bima razaqtana qina azabannar. Terdesak tulis pula. Angkat tangannya, mari kita berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Bukan ngicut karena anak kita nuntut itu tuh. Luar biasa anak-anak tuh, Pak. Kalau dia di TK umum diajarkan doa-doa pendek itu. Nah, maka ketika kewalahan dengan anak-anak ibu boleh solat di samping anak tuh, solat tahajud. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pegang kepalanya, tiupkan ubun-ubunnya dengan Al-Fatihah. Berdoa, ya Allah, kemampuan kami terbatas. Jadikan anak ini anak yang baik, ya Allah. Lembutkan hatinya. Doa ibu jam 3 malam itu langsung melayang. Itu luar biasa. Itu gitu. Kalau sekedar akikah saja gampang, Pak. Tapi macam mana mendidik anak ini luar biasa. Kita berharap nian kelak 3 atau 4 anak kita, keempat anak kelak jadi anak yang baik, pasti milih menantu terbaik untuk kita. Kalau anak kita baik, menantu kita baik, masa tua kita kelak jadi rebutan anak. Mama, kan giliran malam ini di rumah kami. Mama di rumah Ayu. Kanlah 2 malam Ayu demam. Ica-ica Ayu tuh. Nah tuh. Yang tua ngomong, Mama, apa? Besok kami jemput. Lah kan ke rumah Ragil besok. Rumah Ragil kan malam tadi. Malam tadi masih di rumah Mbak demam. Iya, giliran kami. Woi, jadi rebutan anak ngajak kita nginap. Wih, surga dunia gitu. Anak nengok kita lah mulai sepuh. Sepakat 4 beradik tu. Tolong ya. Bapak dah tua, dah sepuh, ibu juga dah sepuh. Kasihan dia kerja. Kalaupun dia ada sawitnya, tidak akan seberapa. Kamu sak yuto, kamu sak yuto, kamu sak yuto, saya itu patang yuto. 1 juta sebulan, 4 beradik ni 4 juta. Ngasih. Mak, kata menantunya, ini duit 4 juta. Duit apa? Duit untuk ibu, untuk mak. Untuk apa? Ini dari kami 4 beradik. Tolong mak terima. Anak kamu nak sekolah, lado biayanya mak. Kamu banyak kebutuhan, sudah kami sisihkan. Pokoknya tiap bulan mak terima 4 juta. Nangis maknya. Kaget anak. Ngapa mak nangis? Cuba kalau anakku 10. 10 juta dia. Ini anak 2, menantu 2, tiap main ke rumah ngintip-ngintip sertifikat. Wajar kita stroke belum waktunya dapat anak model ini. Nah, maka tidak selesai dengan akikah saja, tapi kita berharap ada pendidikan baik. Sekarang rumah tahfiz banyak, pesantren lah banyak. Tinggal kita bagaimana mengarahkan anak ini saja. Saya pikir demikian. Dari penyampaian, saya berpikir tadi, kalau hujan berhenti, kita berhenti ceramah. Gitu. Hujan tak berhenti, ya kita yang berhenti. Gitu.